Listrik. Cara kerja setrika listrik adalah ketika arus melewati elemen pemanas yang diletakkan antara pelat alas dan pelat penekan. Bagian-bagian dalam setrikaan. Ini adalah tutup setrikaan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam setrika yang dialiri arus listrik terhadap sentuhan pemakaiannya, dan juga agar panas tidak menyebar langsung ke udara bebas. Dan ini pemegang dari setrikaan. Biasanya dari bahan yang tidak mengalirkan panas dan juga tidak mengalirkan arus listrik. Dan ini adalah elemen pemanas. Elemen pemanas berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas, sehingga muncul panas pada setrika. Ini adalah besi pemberat. Komponen ini berfungsi sebagai pemberat pada setrika agar lebih mudah dalam pemakaiannya. Ini pengatur on-off dan panas. Hampir semua setrika listrik dilengkapi dengan pengatur suhu, sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis tekstil dan kain yang akan disetrika. Pengatur suhu ini biasanya menggunakan prinsip bimetal. Ini adalah lampu indikator yang berfungsi sebagai tanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber tegangan atau tidak, on ataupun off. Bila setrika on, maka lampu indikator akan menyala. Bila setrika off, maka lampu indikator akan mati. Selain itu, matinya lampu indikator juga menunjukkan bahwa setrika telah mencapai suhu maksimumnya. Dan bila lampu indikator mati, maka itu artinya sedang menurunkan suhu. Dan terdapat untuk menghubungkan ketegangan listrik. Cara kerja setrika listrik adalah ketika arus melewati elemen pemanas yang diletakkan antara pelat alas dan pelat penekan. Elemen akan memanas dan mentransfer panas pada pelat alas secara konduksi, sehingga pelat alas akan menjadi panas. Panas ini kemudian disalurkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika, permukaan yang digunakan untuk melicinkan pakaian. Panas yang dibangkitkan ini akan terus meningkat bila arus listrik terus mengalir. Oleh karena itu, bila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu untuk mencegah terjadinya panas lebih. Oleh karena itu, bila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu untuk mencegah terjadinya panas lebih, setrika harus diputuskan dari sumber listriknya dan disambungkan kembali
bila suhu mulai kurang. Sedangkan setrikaan yang kita gunakan adalah setrikaan otomatis. Maka jika suhu sudah mencapai batas maksimum, maka bila lampu indikatornya mati, otomatis sedang menurunkan suhu. Jadi, sistem pengendali dalam setrikaan adalah closed loop karena setrikaan sudah menggunakan sistem otomatis, bukan manual lagi. Setrikaan dikatakan menggunakan sistem pengendali closed loop karena outputnya tidak mempengaruhi inputnya dan juga mempunyai feedback yang berupa termostat. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan. Kami juga di sini masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelas 12 TI 2. Di video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian komponen yang ada pada setrika dan berupa fungsinya. Oke, untuk melihat komponen apa saja yang ada di dalam setrika, pertama-tama kita harus membuka bagian bodi pada setrika. Untuk membuka bagian bodi pada setrika, kita harus membuka baut-bautnya yang ada pada setrika. Oke, untuk itu mari kita buka baut-baut pada setrika. Oke, dan ini bodinya sudah kita buka. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa komponen yang ada di setrika, yaitu yang pertama ada kabel daya. Yang kedua, di sini ada lampu indikator. Terus yang ketiga ada termostat. Terus ada logam pemberat, ini bagian logam pemberat, dan terus yang itu ada elemen pemanas, ini bagian elemen pemanas, dan yang terakhir bagian alas, ini bagian alas. Oke,
komponennya sudah kita ketahui. Mari kita ketahui juga fungsi dari komponen tersebut. Oke, komponen yang pertama yaitu kabel daya. Kabel daya ini berupa kabel daya yang fleksibel dan di dalamnya berupa serabut, dan kabelnya juga dibungkus dengan bahan isolasi kain sehingga membuat kabelnya lentur, tidak mudah putus dan aman untuk digunakan. Dan fungsi kabel daya ini untuk mengantarkan arus listrik dari stop kontak menuju elemen pemanas. Elemen pemanas yang ada di sini. Komponen yang kedua yaitu lampu indikator. Ini lampu indikator. Hampir semua setrika sudah dilengkapi dengan lampu indikator yang digunakan sebagai tanda bahwa setrika sudah tersambung dengan sumber tegangan atau tidak. Selain itu, lampu indikator juga menjadi tanda bahwa suhu pada setrika telah mencapai batas maksimal dan batas minimal yang telah ditentukan oleh pengatur suhu. Yang ketiga termostat. Termostat di sini yaitu fungsinya untuk mengatur suhu sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan. Prinsip kerja termostat adalah untuk mengatur suhu dengan menggunakan prinsip bimetal. Untuk komponen keempat yaitu logam pemberat. Sesuai dengan namanya yaitu logam pemberat yang berfungsi sebagai pemberat setrika agar memudahkan dalam pemakaian. Ya, bisa diketahui ini bagian logam setrika. Logam pemberat setrika. Ini yang dinamakan logam pemberat setrika. Terus komponen kelima yaitu elemen pemanas. Bagian yang utama adalah elemen pemanas, yaitu suatu elemen yang akan menghasilkan panas bila dialiri arus listrik. Elemen pemanas diletakkan di antara logam pemberat dan alas setrika, yaitu berada di bagian sini, bagian yang melengkung ini yang dinamakan elemen pemanas. Dan komponen yang terakhir yaitu alas setrika. Ini adalah bagian alas setrika, bagian pada setrika yang akan bersentuhan langsung dengan pakaian yang akan kita setrika. Kerja setrika sendiri yaitu bila kabel daya sudah dihubungkan dengan sumber arus listrik, maka otomatis setrika sudah dalam keadaan hidup. Maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas yang dihasilkan akan diteruskan ke alas atau permukaan setrika. Panas yang dihasilkan ini harus diatur untuk menentukan tinggi atau rendahnya suhu yang kita inginkan menggunakan knob yang ada di sini. Maka untuk mengatur suhunya digunakanlah termostat ini. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.